Pasang stoppernya setelah yang pas tadi itu ya, pas kita pasang. Ya, jadi ketika kita semakin kencang nih malah ringan tuh. Pastikan nih mau bergerak seperti ini, jangan macet. Kalau macet nanti nggak bisa dioper. Pasang ini. Dan jangan lupa pasang pinnya ini. Ada 2 pin ini, hati-hati masangnya jangan sampai malah masuk ke blok dalam sana, nanti overhaul lagi ya. Harus hati-hati masang seperti ini. Nah, ini bintangnya kita pastikan nih pas pinnya. Jadi kita nggak usah ngepas-ngepasin, asal pas pin ini mesti tepat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita pasang berikutnya adalah tuas persnelengnya. Ini mekanisme tuas persneleng. Pastikan kinerjanya juga udah benar. Ya, ketika putar ke sini dia naik seperti itu. Ininya juga tumpuannya juga masih bagus. Kalau sudah mulai aus semua, nanti dioper juga agak susah melakukan koplingnya. Dia nggak bisa nekan kopling sehingga dioper bisa loncat-loncat kalau ininya sudah aus. Ini kan masih relatif bagus. Kalau aus berarti ini kita ganti ya, bisa ganti satu set atau nanti sebagian cari barang-barang yang bekas. Itu ini ada ringnya. Ini pastikan pirnya terpasang seperti ini. Ini ada ringnya, ini pastikan terpasang seperti ini pirnya. Terus ini ada baut untuk tumpuan ini biar nggak ikut muter, masukkan seperti ini. Ini pastikan bawah dapat yang bolong ya. Baik, ini sekarang kita sebelum ditekan ke bawah ini, sebelum pas ini jangan ditekan ke bawah ya. Ini kalau agak berat pukul aja pelan-pelan. Ini kita coba ya, ini udah pas itu. Nah, ini udah pas. Ini tadi kita pukul gini karena memang agak seret ini mesinnya ya, tapi yang penting pengoperannya mudah. Terus berikutnya kita tutup stoppernya, bintangnya kita tutup nih. Ini jangan sampai hilang juga. Semua baut sebaiknya dikasih lem baut karena termasuk bagian yang terendam oli, kena panas dan licin. Ini juga bisa rawan lepas kalau nggak dikasih lem baut ya. Jadi jika setelah overhaul walaupun sudah kencang tapi nggak dikasih lem baut, ini memungkinkan terlepas bagian dalam sini. Ini kan sebenarnya ada bekas-bekas lem baut ini. Ini bekas-bekas lem baut juga ini. Thread lock ya.
Itu jadi kita pasang ya biar nanti mapan. Terus sedikit kita cek operannya nanti. Baik, setelah yakin terpasang kita bisa tes aja. Oh itu ya, udah bisa mudah ngopernya ini, ringan. Ingat tiap-tiap baut harus dikasih lem baut biar tidak gampang lepas. Kita pasang gear penggerak pompa oli ini, dan kita pasang pompa olinya. Pastikan ini pin dowelnya masih bagus ya. Setiap sambungan-sambungan mesti ada pin dowel ya. 1, 2, ini 2 pin dowel. Itu kalau kocak atau rusak nanti bisa mengganggu kinerja pompa oli ya. Ya. Ini juga sebaiknya pemasangannya dikasih lem baut karena ini termasuk bagian yang terendam oli dan nanti rawan kena panas dan kena pelumas gitu, harus dikasih lem baut juga. Ya, seperti itu. Dan ini pastikan, jangan lupa ini saringannya pastikan masih bagus ya, atau ganti yang baru. Kalau ini masih bagus, nanti kotoran-kotoran nggak akan terperangkap ke pompa oli ya, atau ke tempat-tempat yang lain dan tidak merusak mesin. Ini masih bagus ya. Saringan pompa oli, lokasinya di sini. Jangan lupa ini kalau nggak terpasang ini bisa tertutupi, oli nggak bisa naik ke mekanisme katup. Kita rakit kopling manualnya dulu ya. Kita bisa memasang ini housingnya ya, housing seperti itu. Ini ada ringnya. Kita pasang rakit housingnya dulu ya. Pastikan ini sudah nggak kocak lagi ya. Nah di sini nanti ada karet damper yang perlu diganti kalau terjadi kekocakan. Ini sebenarnya kocak perlu diganti, tapi kita nggak menggantinya karena kita mau pasang lagi untuk hanya sekedar metode pembelajaran. Nanti yang ganti di sini ada karet yang sudah rusak, berarti kalau kocak seperti ini serahkan aja tukang bubut biar belen ya. Kalau ganti sendiri seandainya bisa pun nanti terkadang kurang belen. Nanti kalau kurang belen nanti gigi ini oleng sehingga menyebabkan bagian blok kopling tuh berbunyi bengung ya. Itu nanti lama-lama juga akan merusak komponen yang lain. Mending serahkan ke tukang bubut, bagi-bagi rezeki, kita cukup mekanik masang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Selanjutnya kita pasang housingnya dulu, housing kopling nih. Ringnya jangan sampai lupa. Ya. Kemudian kita rakit kampas dan platnya. Baik, kita pasang hubnya ya. Kemudian kita tata kampas plat. Ini kampasnya juga masih bagus ya. Kalau sudah jelek ini hampir rata ya sama yang bagian bawah ini. Ini kan masih agak menonjol. Jadi ini kampasnya masih bagus ya. Nih, jangan sampai plat ketemu plat. Ini kampas ya. Kemudian plat, kampas lagi ya. Platnya jangan sampai kebolak-balik ya. Ini bagian yang tajam, kalau awalnya di bagian bawah ya pasang di bagian bawah ya. Ini yang tajam ya, yang tumpul di bagian atas ya. Kalau awalnya seperti itu kembalikan ke asalnya. Terus kemudian jangan sampai ya plat ketemu plat, intinya seperti itu pasangnya, atau kembalikan ke posisi pas bongkar seperti awalnya itu direkam. Kampas ya,
plat, kampas, seperti itu. Kita pasang hub ya. Sampai mapan dulu ya, jangan langsung dibaut ya. Ini udah mapan, kemudian kita pasang pel koplingnya. Per koplingnya 4 nih. Dan kita baut. Dan kebaliknya ini untuk tempat laker stutnya nanti. Tahan pakai special tool, terus kita baut ya. Kita pepetkan dulu sebentar. Kita pepetkan semua bautnya. Ini pastikan relatif merata, kalau enggak ini bisa patah nanti. Pastikan relatif merata. Ini relatif berimbang, kanan dan kiri menyilang seperti ini ya. Ini relatif berimbang. Jadi cara mepetkannya harus benar-benar rata. Jangan sampai ada yang miring-miring, nanti akan patah ini area ini. Kita pasang ring per ya, kemudian murnya. Kita kencangkan dengan kunci momen, ukurannya sekitar ukuran patokan standar itu 62 Nm ya. Kita kencangkan dengan kunci momen ya. Ini sudah. Belum, bentar ya. Ya, kita pasang bearing kopling. Ya, ini udah mapan, posisinya memang seperti ini. Pasang gear primary drive ya. Gear primary drive ya. Ini jangan bareng gini, kalau bareng nggak masuk ya. Gearnya dulu masuk dan mapan, baru shocknya. Seperti ini. Kita pasang kopling satu arah ya, atau kopling ganda ini. Kita pastikan ini mapan di dudukannya. Ini nanti kita akan kunci dengan sirklip ini. Nah, lewat yang sebelah sini nanti kita akan kancing biar masuk. Ini dipaskan. Nih, jadi kita kunci sirklipnya.
kunci dengan pengunci sirklip ini. Ya, kita pepetkan aja pakai obeng kalau agak ini harus pelan-pelan ya, hati-hati pemasangannya. Kita bantu dorong pakai tangan nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Ini udah kenceng, tinggal kita baut bagian depan ini. Bautnya dan kita kencangi dengan kunci momen yang kita setel 62,5 ya, sekitar itu standarnya, atau kita setel 60,2 Nm nggak ada masalah, cuman selisih 0,5. Kita kencangkan ini dengan kunci momen ya, dengan ukuran 62,5 Nm. Ya, sampai seperti itu. Berikutnya kita pasang washer, pegas dan bushingnya. Ini nanti akan melembutkan kinerja dari stud kopling ya. Kemudian setelah itu kita bisa tutup. Ini pastikan stud koplingnya terpasang dengan baik. Kita langsung bisa tutup. Ya. Ini aslinya nanti dilem, dikasih perpak ya. Tapi karena untuk media pembelajaran kita langsung tutup ya. Kita ingin memberikan tahapan-tahapan tentang perbaikan. Oh ya, sebelumnya tadi terkait pemasangan mur yang kopling pertama dan kopling kedua ini seharusnya juga dikasih thread lock ya, atau lem baut. Kalau enggak nanti ini akan mudah lepas karena nanti akan terendam oli dan panas ya. Kasih thread lock. Kita pasang, kita tutup. Ya, tinggal kita baut. Nanti kita akan kencang ini. Ngajari cara penyetelan setelan kopling ini ya. Jadi yang pertama kita kendori ini, setelan koplingnya ini udah kendor ya, pakai pas 17 ya. Dan setelannya kita putar ke kanan dalam kondisi prai ya, dan putar ke kiri sampai ya, ini awalnya ke kanan dalam kondisi kendor, kemudian putar ke kiri
Ya, kalau kanan tuh berarti stutnya naik. Ya. Kemudian putar ke kiri dalam kondisi stutnya turun. Nah, setelah putar ke kiri nanti sudah terasa ada tertahan, itu biasanya sudah mentok ke stud kopling. Ya. Kemudian putar sekitar 1/8 lingkaran ke searah jarum jam. Dikit aja ya. 1/8 putaran. Jadi setelannya sedikit ngambang-ngambang gitu nanti setelan koplingnya ini. Nanti yang setelan yang seperti itu nanti akan terasa empuk. Ya. Ketika ngoper nggak terlalu bunyi ceklok-ceklok. Kemudian operan juga lebih empuk. Tidak keras ya. Ini memang setelan standar Suzuki. Jadi penyetelnya kita tahan, yang ini penguncinya kita kencangkan ini. Seperti itu ya. Hanya seperti itu caranya penyetelan kopling manual ya untuk motor yang bebek. Ya, kurang lebih motor-motor yang lain gambarannya nanti seperti ini. Ya, seperti itu.